Saya akan memberitahukan apa yang akan kita bahas di sini, yaitu 1. Pengertian teks deskripsi, 2. Contoh teks deskripsi, 3. Tujuan teks deskripsi, 4. Ciri-ciri teks deskripsi, 5. Jenis teks deskripsi, ke-6. Struktur teks deskripsi, dan ke-7. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat, sesuai dengan objek yang sebenarnya. Atau pengertian lainnya yaitu menggambarkan secara terperinci suatu objek, orang, tempat wisata, hewan peliharaan, rumah, sekolah, dan sebagainya yang seakan-akan pembaca melihat, mendengar, dan merasakan objek yang digambarkan. Di sini ada contoh teks deskripsinya, yaitu rumah. Aku memiliki rumah yang terletak di lereng gunung dan dekat dengan sawah. Rumahku tepat berada di depan jalan untuk menuju gunung. Di sebelah kiri rumahku terdapat masjid yang cukup besar yang biasanya digunakan untuk sholat Idul Adha. Di depan rumahku terdapat halaman yang cukup luas dan biasanya digunakan untuk bermain anak-anak kecil di sekitar rumah. Cat rumahku berwarna hijau muda dan kusennya berwarna hijau tua. Pintu rumahku juga berwarna hijau tua. Rumahku tidak terlalu besar, namun cukup untuk menampung 10 orang, karena terdapat lantai 2 yang dapat dihuni. Di lantai 2, cat dinding bagian depan berwarna oranye, sementara pada jendela kusen dan pintunya berwarna merah. Dari jauh, rumahku sangat mencolok karena perpaduan dua warna tersebut. Di bagian depan terdapat teras yang biasa untuk duduk santai dengan keluarga. Jika masuk pintu depan akan langsung menuju ruang tamu dan di sebelah kiri tersedia ruang lesehan dan disediakan televisi. Biasanya di sini pusat keluarga kami berkumpul. Di ruang lesehan itu terdapat pintu untuk masuk ke ruang tengah. Di ruang tengah ini cukup luas dan terdapat satu set meja dan kursi makan yang biasanya kami gunakan untuk makan bersama. Di ruangan ini juga ada akuarium ikan. Nah, ini ada teks yang kedua. Judulnya kucing. Mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa membacanya juga ya. Kita lanjut ke tujuan teks deskripsi. Sebagaimana tadi, di pengertian teks deskripsi itu menggambarkan keadaan, berarti tujuannya pun menggambarkan objek secara rinci, yang seakan-akan pembaca melihat, mendengar, bahkan merasakannya. Yang keempat, ciri-ciri teks deskripsi. Ada menggambarkan objek bersifat khusus, seperti ayah, ibu, atau sekolah. Contohnya rumah Ahmad atau rumah Santi. Kalau misalkan untuk contoh sekolah, bisa menyebutkan sekolah Stella Amaris, sekolah Evata, seperti itu ya. Terus ada isi teks berisi rincian bagian-bagian objek, seperti bentuk, ukuran, warna. Berikutnya ada melibatkan kesan indera, maksudnya apa yang kita langsung, seperti rumah tari berwarna biru. Jadi apa yang kita bisa langsung lihat di luar, itu merupakan melibatkan kesan indera. Yang kelima kita ke jenis teks deskripsi. Jenis teks itu ada dua bentuk. Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, yang keduanya teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain seperti cerpen, novel, lagu, dan lain-lain. Adapun jenis teks deskripsi ditinjau dari kemandiriannya menjadi 3. Ada teks deskripsi sugestif, teks deskripsi spasial, dan teks deskripsi eksplanatori. Keenam, kaidah kebahasaan teks deskripsi.
Yang A itu menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya kata umum dari kata indah. Kata khususnya itu cantik, menawan, molek, menakjubkan, elok, mempesona. Contoh dalam kalimatnya, pemandangan di pantai Parangtritis. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya di sini ada kalimat ibuku orang yang baik. Ini merupakan kalimat umum. Kalimat rinciannya, dia suka membantu dan menolong orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Jadi, kalimat rincian adalah kalimat yang menjelaskan kalimat umum. Seperti pada contoh, ibu mempunyai sifat yang baik, dijelaskan sifat baiknya itu. Dia suka menolong, ramah, tutur katanya lembut, dan sebagainya. Jadi, di dalam kalimat rincian terdapat kata khusus. Kata umum dari kata baik, kata khususnya bisa berupa ramah, suka menolong, tutur katanya lembut, dan sebagainya. Kaidah bahasa berikutnya menggunakan serapan panca indera, seolah dapat dilihat, seolah dapat didengar, dan seolah dapat dirasakan. Ada contohnya di sini, warna kulit ayahku kuning langsat. Itu seolah dapat kita lihat. Terus contoh berikutnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Itu seolah dapat didengar. Dan contoh berikutnya, udara sangat terasa segar, seolah dapat dirasakan. Kaidah kebahasaan berikutnya menggunakan imbuhan me, en dengan kata dasar k, t, s, p. Contoh di sini, men ditambah kata dasarnya pesona, menjadi memesona. Terus contoh berikutnya, men ditambah kata dasar takjub, menjadi menakjubkan. Men ditambah kata dasar saji dan ditambah imbuhan kan, menjadi menyajikan. Men ditambah konsumsi, menjadi mengonsumsi. Men ditambah kata klaim, menjadi mengklaim. Men ditambah kata produksi, menjadi memproduksi. Men ditambah kata dasarnya traktir, menjadi mentraktir. Men ditambah kata dasar skor, menjadi menskor. Jadi, apabila ada imbuhan men ditambah kata dasar dengan awal huruf K, T, S, P, maka huruf K, T, S, P melesap atau hilang, seperti pada contoh tersebut. Nah, jadi karena terdapat konsonan rangkap dalam kata-kata tersebut, maka apabila men ditambah kata dasar dengan huruf konsonan rangkap, hasil kata bentukan yang di awal huruf K, T, S, P tidak melesap atau hilang. Jadi huruf konsonan itu ada 21, yakni semua huruf abjad kecuali huruf vokal. Di sini ada kata dasar klaim. Nah, kata dasar klaim ini terdapat konsonan rangkap huruf K dan L. Terus ada kata dasar produksi. Dia pun sama karena ada konsonan rangkap antara huruf P dan R. Maka kata bentukan yang baku adalah mengklaim dan memproduksi. Makanya tidak melesap atau tidak hilang. Bentukan salahnya mengklaim dan memproduksi. Itu untuk kata bentukan salahnya. Yang berikutnya, kaidah kebahasaan ada menggunakan kata depan dan awalan di, ke, dari, pada. Contoh, untuk kalimat pertama, ibu pergi ke pasar. Ya,
Berikutnya, ayah bekerja di kantor. Berikutnya, adik pulang dari sekolahan. Dan yang terakhir, contohnya Budi pulang sekolah pada sore hari. Jadi, penggunaan kata di, ke, dari, dan pada jika kata yang mengikutinya merupakan keterangan tempat, waktu, maupun arah, maka penulisannya dipisah seperti pada contoh di atas. Yang ketujuh, kita bahas struktur teks deskripsi. Struktur adalah bagian-bagian yang terpisah dari sebuah teks yang nantinya akan menjadi satu kesatuan teks yang sempurna. Struktur teks diantaranya ada identifikasi umum atau deskripsi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Yang A, identifikasi atau deskripsi umum merupakan bagian teks yang berisi gambaran umum objek, bisa nama objek, lokasi objek, ciri fisik objek, dan sebagainya. Terus yang B, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian teks deskripsi yang berisi pendapat subjektif penulis atau kalimat umum dan rincian. Yang C, simpulan atau kesan. Merupakan bagian terakhir teks yang berisi kesan penulis terhadap objek yang digambarkan. Nah, di sini ada contoh untuk struktur teks deskripsi untuk penentuannya ya. Di sini contohnya judul rumah. Sebelumnya udah kita bahas tadi ya untuk contohnya. Ini merupakan contoh dari teks deskripsi. Dan sekarang kita untuk menentukan strukturnya atau untuk analisis struktur dalam teks deskripsi. Oke, kita mulai pembahasan dari contoh teks tersebut. Ada paragraf 1 dan 2, itu termasuk ke dalam struktur identifikasi atau deskripsi umum. Terus berikutnya paragraf 3 dan 4 itu termasuk ke dalam struktur teks deskripsi bagian. Yang terakhir, paragraf 5 merupakan ke dalam simpulan. Oke, cukup sekian materi pembelajaran bab 1 dari saya tentang teks deskripsi. Semoga bermanfaat dan semangat terus untuk belajar. Sampai jumpa di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.